Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa pada renungan malam saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai dengan 7. Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai dengan 7. Dan saya akan membaca ayat 5 dan ayat yang ke-7. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini satu tema, yaitu nyanyian kemarahan. Nyanyian kemarahan. Saudara-saudara, nyanyian merupakan suatu atau salah satu cara untuk mengekspresikan isi hati kita. Salah satu cara untuk menunjukkan bagaimana suasana hati kita pada saat itu. Nyanyian kerap digunakan untuk menceritakan suatu hal yang tersirat. Nyanyian bisa mengungkapkan suasana hati kita gembira, sedih, kecewa, atau marah. Pada intinya, nyanyian menunjukkan suasana hati kita. Sebagai abdi Allah, Yesaya mewakili Allah untuk menyampaikan kemarahan Allah kepada umat Israel melalui nyanyian. Apa yang Allah lakukan terhadap orang Israel dan Yehuda bisa atau dapat dikatakan dengan apa yang biasanya dilakukan oleh seseorang atas kebun anggur yang dikelolanya, di mana ia menggarap kebun anggur tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi justru dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7 yang terjadi sebaliknya. Anggur yang dihasilkan dari kebun anggur itu adalah anggur yang asam. Kalau kita melihat di dalam ayat kedua. Israel adalah umat pilihan Allah. Kepunyaan Allah. Tentu Allah mengharapkan Israel dapat bertindak seperti yang Allah kehendaki. Namun Israel justru bertindak sebaliknya. Artinya Israel bertindak dengan membelakangi Allah. Tidak mengikuti ketetapan, tidak mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah. Dan dosa yang membawa mereka ke dalam murka Allah. Akibat dari perbuatan, akibat dari dosa yang mereka lakukan, pada akhirnya membawa mereka untuk menerima kemarahan, untuk menerima murka Allah. Dan di dalam murka Allah itu Allah berfirman, mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Ayat 4 bagian akhir. Kita membaca semua ayat dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7 ini dalam bagian Yesaya. Nah, saudara-saudaraku, dalam nyanyian Yesaya ini tergambar Allah yang menarik perlindungannya atas umatnya dan membiarkan umatnya Israel itu dihancurkan. Artinya diserang oleh
para musuh. Mengapa Allah membiarkan? Karena apa yang terjadi pada bangsa Israel itu adalah akibat daripada apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan terhadap Allah. Mereka tidak mengikuti lagi perintah Allah. Sehingga hukuman Allah merupakan konsekuensi dari perilaku mereka yang membangkang dan yang membelakangi. Saudara-saudara, dari bagian ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat? Ketika Allah melalui Yesaya memberikan nubuatan penghukuman dalam bentuk nyanyian, itu merupakan sebuah peringatan kepada umatnya, kepada umat yang ia kasihi, kepada umat yang ia telah pilih, tetapi justru melakukan kesalahan, tidak mengikuti perintahnya, murtad, persinahan, dan lain-lain sebagainya dosa yang diperbuat. Pada akhirnya, membawa mereka kepada suatu penghukuman. Mengapa demikian? Mengapa ada peringatan? Mengapa ada kemarahan? Supaya umat menyadari dan berbalik kembali dari perilaku yang tidak baik, dari perilaku yang jahat itu, dari perilaku yang membelakangi Allah itu, kembali kepada apa yang Allah firmankan. Jika tidak mau kembali, artinya jika tidak ada pertobatan yang mereka lakukan, maka tentu hukum atau murka Allah akan terlaksana dalam hidup dan kehidupan mereka. Tapi jangan kita katakan Allah itu benci, Allah itu seperti apa. Namun sesungguhnya teguran Allah itu kepada umatnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Karena ia tidak mau umatnya lebih jauh jatuh lagi di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, sebagai umat Allah, kita pun juga mari kita mendengarkan dan mengingat setiap peringatan Allah melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita mengindahkan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi anggur yang asam seperti orang yang mengelola kebun anggur. Tapi sudah dijaga baik-baik, dipelihara baik-baik, tapi hasilnya masam. Nah, jangan kita demikian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita sudah dipelihara Allah, kita sudah dilindungi, bahkan telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Jangan sampai kita meninggalkan Allah oleh karena kehidupan dunia, kemewahan, dan lain sebagainya, tawaran dunia yang menggiurkan. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, di dalam hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah pasti akan bertindak, Allah pasti akan menghukum. Allah pasti akan menegur kita. Karena teguran Allah adalah teguran kasih. Ia mengasihi kita. Ia menginginkan kita untuk tetap hidup di dalam anugerah-Nya. Nah, ketika kita mendengarkan, ketika kita mengingat, ketika kita mengindahkan setiap peringatan Allah, setiap apa yang Allah sampaikan, bukan karena kita menghindar dari namanya hukuman, bukan juga supaya kita tidak dihukum oleh Allah, melainkan karena kita mengasihi dan menghormati Allah. Karena kita mengasihi, karena kita menghormati. Karena bagaimana kita bisa katakan kita mengasihi Allah? Firman-Nya tidak dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang kita lemah. Kita mudah tergoda, kita mudah terombang-ambing dengan dunia ini, dengan kehidupan ini. Tetapi mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tetap berjalan di jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah memperingati kita,
Itu karena Allah mengasihi saudara dan saya. Itu karena Allah menginginkan kita tetap ada di jalannya, tetap ada di dalam firman. Firman-Nya yang menyelamatkan tidak hanya hari ini saja, tetapi dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi itu kembali kepada iman kita masing-masing, kembali kepada keteguhan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya orang yang hidup di dalam Tuhan akan berbuah kebaikan. Bagaikan kebun anggur yang dijaga, yang dirawat, maka pasti ia akan menghasilkan anggur yang baik. Maka demikian orang percaya di dalam kasih, di dalam perlindungan Tuhan. Ketika melakukan kehendak Allah yang maha kudus dan yang maha suci itu, maka kehidupannya berbuah kebaikan. Kehidupannya di dalam takut akan Tuhan. Bahkan hidup dan kehidupannya pun hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentu semua itu ya Tuhan tidak dapat kami lakukan di dalam kekuatan kami. Maka kami mohon, urapi hati pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mampu dan dimampukan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami sebagai orang-orang percaya dalam Kristus Tuhan tetap menjadi umat pilihan-Mu, tetap menjadi anak-anak Allah yang ditebus dengan darah yang mahal. Ini doa seru harapan kami Bapa. Kami tidak memerintah, tetapi jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom.